Warga YouTube jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Nah, warga YouTube Sidi Batesta Yakum hari ini gelar workshop rencana aksi daerah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Belu 2022-2024 dan juga evaluasi Perda nomor 13 tahun 2012 tentang penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Usai membuka kegiatan tersebut, Bupati Belu, Dr. Agus Taulin, mengatakan bahwa penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu tertinggi kedua. Angka itu harus berubah atau menurun di tahun 2023 mendatang. Menurutnya, untuk menurunkan angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Belu, maka perlu ada konsentrasi dalam menentukan kebijakan penanganan terhadap pasien, termasuk juga memperkuat kebijakan dalam upaya menurunkan angka penderita HIV/AIDS. Penyakit ini kan penyakit menular. Artinya konsepnya kita adalah seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi kita evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan kita penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Belu dan tentu nanti NTT ya. Mana yang kita perlu perkuat supaya kasus di Kabupaten Belu dan tentu di NTT ini bisa menurun menuju target 2030 itu zero ya, nol ya, kalau bisa. Walaupun penyakit menular ini tidak mungkin nol, tetapi semua kemungkinan itu bisa saja. Contohnya malaria kita bisa eradikasi 3 tahun ini, kasusnya nol di sini ya. Padahal ini daerah malaria waktu saya masih kecil, kita penyakit malaria tiap hari ketemu ya. Jadi targetnya kita ke sana. Bagaimana mencapai target itu? Tentu kerjasama dengan berbagai macam komponen yang tadi ya, pemerintah, NGO ya, profesional ya, dokter ya, rumah sakit, dan desentralisasi atau memperluas ya, bukan desentralisasi, memperluas jangkauan sampai ke puskesmas, rumah sakit swasta ya, melatih SDM kita untuk deteksi, memperkuat laboratorium kita, memperkuat lini pengobatan kita ya, supaya semua tahapan ini mulai dari pencegahan ya. Mulai dari pencegahan ini kan tenaga kerja kita yang pergi ke luar negeri kita bekali. Mereka pulang kita periksa ya. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama narkoba suntik ya. Penyalahgunaan obat ya. Kemudian memberikan ilmu atau pelajaran kepada anak-anak kita tetap peduli tentang HIV/AIDS ini. Sekali lagi, jangan jadi momok, jadi seakan-akan HIV/AIDS ini adalah musibah yang tidak berkesudahan. Dulu menjadi stigma untuk masyarakat. Kalau kena HIV/AIDS ini dia dianggap orang paling berdosa di dunia ini. Padahal belum tentu. Ada yang memang dia tidak tahu dia kena dari mana, menular lewat apa ya, menular lewat hubungan, menular lewat hubungan seksual, menular lewat jarum suntik, atau katakan bayi yang lahir dari ibu yang mungkin dia juga tidak tahu. Karena penyakit ini entah masa mudanya, entah masa sesudah dia perkawinan, kita tidak tahu ya. Nah, oleh karena itu juga peran gereja juga kita harapkan ya, peran gereja, peran agama ya, dari lintas agama manapun kita perkuat juga ya. Jadi hari ini kita senang kita berkumpul di sini untuk melakukan suatu kegiatan terhadap salah satu penyakit yang hari ini di Belu ini tinggi ya. Tetapi hati-hati, yang lain tidak tinggi jangan sampai tidak periksa ya. Tidak gampang ini periksa barang ini ya. Jadi kita tidak apa? Kita melakukan pemeriksaan terukur dan kita tahu banyak dan kita tahu bagaimana cara mengatasinya, lebih baik daripada kita tidak tahu dan kita gagal untuk mengatasi penyakit ini ya. Jadi ini penyakit sama dengan penyakit COVID-19, penyakit menular yang lainnya ya. Kalau di pimpinan OPD atau di OPD masing-masing sudah ada dalam kegiatan, dan kegiatan ini kan bisa diintegrasikan dengan kegiatan lain. Ya, tetapi saya yakin ada dan silakan dibicarakan. Disinilah peran dari rapat koordinasi ini. Sekali lagi kita mungkin lemahnya di bimbingan pengawasan pengendalian, monitoring dan evaluasi. Kalau dalam evaluasi dianggap itu menjadi salah satu titik lemah, tetapi hitung secukupnya saja. Karena kita punya anggaran terbatas dan kita harus mengerjakan begitu banyak kegiatan program untuk bikin masyarakat Belu ini sehat, sejahtera, ya, berkarakter kompetitif dan lain-lain ini ya. Jadi anggaran yang sedikit ini kita efisienkan, kita efektifkan, silakan dihitung ya. Tetapi jangan dibalik ya. Kita mencari kemudian kita bikin seluruh uang ini untuk jalan saja ya. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak.
Sementara Koordinator Sidi Batesta Yakum, Yosafat Ician mengatakan dirinya sangat berterima kasih atas kehadiran Bupati Belu Dr. Agusto Olin yang sudah berkesempatan hadir sekaligus membuka kegiatan workshop yang diadakan. Menurutnya ke depan Sidi Batesta Yakum akan mulai bersama pemerintah melakukan konsolidasi kembali soal upaya penanggulangan HIV/AIDS lewat rencana aksi daerah dan evaluasi daerah. Menurut Yos, jika konsolidasi bisa dilakukan dengan baik, maka ke depan program yang akan dijalankan ini bisa lebih terukur dan sistematis. Dari Community Development CD Batesta Yakum, berterima kasih untuk kehadiran Pak Bupati ya. Nah, ini harapan momentum yang baik untuk mulai mengkonsolidasikan kembali upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui rencana aksi daerah dan evaluasi Perda. Ya. Nah, ini penting untuk kerja-kerja penanggulangan HIV/AIDS ke depan ini lebih terukur, sistematis ya. Jadi tidak tumpang tindih kegiatan-kegiatan antar stakeholder yang ada di masyarakat. Yang kedua, kehadiran Pak Bupati ini juga penting bagi kami karena salah satu problem yang dihadapi itu adalah koordinasi lintas sektor. Ya. Ini tidak berjalan. Ya. Misalnya di Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ya, CD Batesta Yakum juga itu ada sebagai salah satu anggota di KPA Belu, tetapi kita tidak pernah ada koordinasi. Ya. Dan ini memang catatan kami untuk KPA sebetulnya yang harus sebagai leading dalam rangka koordinasi ini. Jika tidak, maka ini kegiatan tumpang tindih. Ya. Dan kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu hanya sebatas output, tidak menghasilkan perubahan jangka panjangnya. Ya, yang terjadi kan seperti itu. Oke. Dan mungkin harapan dengan kegiatan terus dengan tadi yang pada Bupati soal anggaran mendukung itu seperti apa? Nah, ini salah satu kendala yang kita lihat ini soal alokasi anggaran untuk penanggulangan HIV dan AIDS ya. Nah, ada tawaran yang sebetulnya kami bisa berikan itu adalah kita ada dana desa. Dana desa ini perlu dialokasikan untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Nah, pertanyaannya adalah apa pijakan yang bisa digunakan oleh pihak desa dalam rangka mengalokasikan itu. Karena tidak ada klausul tegas untuk mengalokasikan dana desa untuk penanggulangan HIV dan AIDS itu. Nah, kami sebetulnya menawarkan kepada pemerintah adalah ya bisa tidak Pak Bupati mengeluarkan semacam surat edaran atau semacam seruan khusus kepada semua kepala desa untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk penanggulangan HIV dan AIDS itu. Ya, itu mungkin jalan pintasnya karena kalau kita menunggu regulasinya ini prosesnya lambat. Kita kan baru ada Perda. Ya, Perda ini sangat umum sekali. Nah, kita berharap sesudah ada Perda misalnya ada peraturan bupati tentang penanggulangan HIV. Sesudah ada peraturan bupati misalnya ya mungkin ada instruksi bupati yang lebih konkret, yang lebih teknis itu kan. Ini. Nah, sambil menunggu regulasi yang ada ya bisa tidak ada semacam surat edaran atau kebijakan khusus dari Pak Bupati kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Belu untuk mengalokasikan sedikit dana untuk penanggulangan HIV dan AIDS. Warga YouTube, sebelum saya akhiri, ada harapan juga yang disampaikan oleh Yosafat Ician. Dirinya berharap dengan kegiatan ini ke depan penanganan terhadap kasus HIV/AIDS lebih baik dan tahun 2023 ada penurunan angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu. Oke warga YouTube, itu dia informasi yang dapat saya bagikan untuk Anda. Sampai jumpa di konten selanjutnya.